Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Angga Ramadan Prayogi, jabatan Analis Pertanahan, penempatan Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Selatan. Pada Latsar CPNS Kementerian ATR BPN golongan 3 tahun 2021 ini, saya berada di angkatan 4 dan di kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, kita akan mencoba membahas 2 poin terakhir dari Aneka. Aneka sendiri merupakan akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Pada video sebelumnya kita telah membahas apa itu akuntabilitas, nasionalisme, serta etika publik. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mengulas rangkuman mengenai apa itu komitmen mutu dan anti korupsi. Yang pertama yang akan kita bahas adalah komitmen mutu. Komitmen mutu dibagi atas dua suku kata, yaitu komitmen dan mutu. Dalam artian suku kata, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, komitmen diartikan sebagai perjanjian atau keterikatan untuk melakukan sesuatu atau kontrak. Sedangkan arti kata mutu merupakan ukuran atau baik buruk suatu benda, kadar, tarif atau derajat, kepandaian, kecerdasan, dan sebagainya, atau kualitas. Secara substansial, komitmen mutu diartikan sebagai perwujudan kepuasan masyarakat yang menerima layanan atau customer satisfaction. Dalam pengaplikasiannya, komitmen mutu merupakan pemahaman konsep mengenai efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu penyelenggaraan pemerintah. Efektivitas merupakan sejauh mana sebuah organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan, sementara efisien merupakan jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Efisien ditentukan oleh berapa banyak bahan baku, biaya, dan tenaga yang dibutuhkan untuk mencapai sebuah tujuan. Dari kedua definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa karakteristik utama yang dijadikan dasar untuk mengukur tingkat efektivitas adalah ketercapaian target yang telah direncanakan, baik dilihat dari capaian jumlah maupun mutu hasil kerja, sehingga dapat memberikan kepuasan. Sedangkan tingkat efisiensi diukur dari penghematan biaya, waktu, tenaga, dan pikiran dalam menyelesaikan kegiatan. Sementara inovasi muncul karena adanya dorongan kebutuhan organisasi atau perusahaan untuk beradaptasi dengan tuntutan perubahan yang terjadi di sekitarnya. Di sisi lain, mutu merupakan suatu kondisi dinamis berkaitan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang sesuai atau bahkan melebihi harapan konsumen atau pengguna. Karakteristik ideal dari tindakan yang berorientasi mutu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik antara lain diarahkan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat sebagai pelanggan, baik menyangkut layanan yang merujuk pada prosedur view maupun customer view. Tujuan utama pelayanan berbasis nilai-nilai dasar komitmen mutu ialah yang pertama mengutamakan kepentingan sebagai pelanggan, yang kedua menumbuhkan kepercayaan terhadap institusi pemerintah, yang ketiga meningkatkan kesetiaan dan kepuasan sebagai pelanggan, dan yang keempat menjalankan tugas, peran, dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akuntabel, profesional, dan inovatif. Sebagai ASN, pelayanan publik yang bermutu merupakan wujud akuntabilitas dari pemerintah selaku penyedia layanan publik. Pelayanan publik yang bermutu akan menciptakan kepercayaan publik kepada pemerintah. Poin terakhir yaitu anti korupsi. Korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio dan corruptus yang berarti perbuatan yang tidak baik, buruk, dapat disuap, dan tidak bermoral. Sedangkan tindak pidana korupsi berarti tindakan yang melanggar hukum yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang atau sekelompok orang yang dapat dipertanggungjawabkan oleh peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak korupsi, bahwa korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau sumber korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
terdapat 7 kelompok tindak pidana korupsi, antara lain 1. Kerugian keuangan negara, 2. Suap menyuap, 3. Pemerasan, 4. Perbuatan curang, 5. Penggelapan dalam jabatan, 6. Benturan kepentingan dalam pengadaan, dan 7. Gratifikasi. Anti korupsi dapat diidentifikasi ke dalam 9 nilai yang terdiri dari nilai-nilai anti korupsi, yaitu kejujuran berasal dari kata jujur yang dapat didefinisikan sebagai sebuah tindakan maupun ucapan yang lurus, tidak berbohong dan tidak curang. Kedua, kepedulian adalah mengindahkan, memperhatikan, dan menghiraukan. Rasa kepedulian dapat dilakukan terhadap lingkungan sekitar. Yang ketiga, kemandirian berarti dapat berdiri di atas kaki sendiri, artinya tidak banyak bergantung kepada orang lain dalam berbagai hal. Yang keempat, kedisiplinan. Kedisiplinan adalah ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan. Yang kelima, tanggung jawab, yang artinya adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu. Yang keenam, kerja keras didasari dengan adanya kemauan. Di dalam kemauan terkandung ketekatan, ketekunan, daya tahan, daya kerja, pendirian, keberanian. Yang ketujuh, kesederhanaan, yaitu dibiasakan untuk tidak hidup boros. Kedelapan, keberanian dapat diwujudkan dalam bentuk berani mengatakan dan membela kebenaran. Dan yang terakhir, keadilan adalah sama berat, tidak berat sebelah dan tidak memihak, menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Setelah kita mengetahui nilai dasar dari anti korupsi, kita sebagai ASN sebaiknya mengimplementasikan dalam pekerjaan kita sehari-hari. Kesadaran anti korupsi dengan sendirinya dapat terimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari jika kita mempunyai dan menyadari spiritual accountability yang kuat. Spiritual accountability yang kuat yaitu merupakan kesadaran bahwa segala perbuatan yang kita lakukan dunia akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Spiritual accountability memuat 3 fase kehidupan, yaitu sebelum kehidupan dunia, dan kehidupan setelah di dunia. Hal ini menandakan bahwa kesadaran anti korupsi diterapkan berdasarkan keimanan dan keyakinan bahwa segala sesuatu yang dilakukan dunia pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Untuk menjadi PNS yang profesional, hendaknya kita memiliki karakter aneka. Marilah kita mengimplementasikan nilai-nilai aneka dalam kehidupan kita sehari-hari.